Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa nih buat teman-teman UT Taiwan yang tahun ini melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Gimana kira-kira? Masih semangat nggak? Harus dong, karena bentar lagi kita akan melaksanakan tutorial online dan juga tutorial tatap muka. Kira-kira udah ada persiapan apa saja kah? Nah, kalau di video sebelumnya aku sudah menjelaskan ya mengenai bagaimana cara membaca modul yang efektif dan efisien. Nah, di video kali ini aku pengen kasih tips nih buat teman-teman, gimana sih caranya biar kita dapat nilai A pada penilaian UAS nanti. Nah, sebelumnya teman-teman harus wajib tahu nih, kalau nilai di UT itu sistem penilaiannya adalah dari nilai UAS dan juga dari nilai tutorial, baik itu tutorial online ataupun tutorial tatap muka. Jadi, untuk teman-teman yang pengen banget nih dapat nilai IPK yang bagus, yang sempurna dengan nilai A, jadi teman-teman juga harus mampu nih mengusahakan nilai UAS yang bagus dan pastinya juga harus punya nilai tutorial online yang mumpuni. Terus gimana nih caranya agar kita dapat nilai yang bagus? Karena meskipun nih nilai UAS kalian bagus, tapi kalau nilai tuton kalian anjlok, sama aja nilainya juga nggak bakal bagus. Terus kemudian kebalikannya juga ya, meskipun nilai UAS kalian buruk, tapi kalau nilai tuton kalian bagus ya lumayan sih bisa membantu, tapi ya sekedarnya saja. Nah, lalu gimana sih biar dapat nilai yang memuaskan, nilai yang sempurna? Nah, di video kali ini aku pengen bagi tips nih buat teman-teman agar kita bisa dapat nilai tinggi. Nah, yang pertama yaitu kalian harus cari tahu nih metode belajar yang pas buat kalian. Karena setiap orang memiliki metode belajar yang berbeda-beda ya. Ada yang lebih kepada visual karena mereka lebih bisa belajar ketika membaca, baik itu membaca buku ataupun membaca jurnal. Kemudian ada juga tipe orang yang kinestetik, yaitu mereka yang kalau bisa belajarnya itu sambil praktek. Nah, kemudian ada juga nih orang yang termasuk dalam auditory, di mana mereka itu lebih bisa masuk pelajarannya kalau sambil mendengarkan musik. Oke, jadi kalian harus bisa nih cari cara dan metode yang benar-benar sesuai dengan keadaan kalian. Nah, di UT sendiri juga menyediakan banyak sekali ruang belajar untuk teman-teman ya. Ada juga di modul, baik itu modul cetak ataupun modul digital. Kemudian teman-teman juga bisa belajar melalui podcast di audio materi yang disediakan di Radio UT. Atau juga teman-teman juga bisa menyimak materi-materi pembelajaran yang ada di UT TV dan Suara UT. Jadi komplit banget ya. Jadi teman-teman tinggal pilih bagaimana dan apa sih cara metode belajar yang pas dan cocok buat kalian. Nah, tips yang kedua yaitu rajin-rajinlah baca modul. Kenapa harus baca modul? Karena semua soal-soal baik itu tuton ataupun web dan juga UAS, semuanya materinya berasal dari modul. Jadi teman-teman harus bisa nih meluangkan waktu paling tidak 1 hingga 2 jam untuk membaca setiap hari. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu manajemen waktu. Kenapa harus manajemen waktu? Karena saya tahu benar ya, teman-teman UT yang ada di Taiwan ini statusnya semua adalah pekerja dan sambil kuliah. Jadi setidaknya kalian harus benar-benar bisa nih memanage waktu, mana waktu yang benar-benar pas buat kalian untuk belajar dan mengerjakan tugas. Karena apa? Jangan sampai kalian mengerjakan tugas kelewat deadline, karena hal ini bakal mempengaruhi banget sama nilai ya. Kalau tugas yang biasanya udah kelewat deadline itu bakal dikasih nilai 0. Ya syukur-syukur sih tutornya baik ya, paling enggak bisa lah dikasih sedikit. Tapi maka dari itu aku ngasih saran banget buat teman-teman harus bisa memanage waktu yang benar-benar pas buat kalian ngerjain tugas. Nah, kemudian yang keempat, tips yang keempat yaitu perbanyaklah materi pembelajaran. Sebenarnya materi pembelajaran tidak hanya dari modul saja ya. Kalian bisa mencari-cari materi lain baik dari Google, kemudian dari jurnal-jurnal online, atau juga kalian juga bisa membuka open education resource yang ada di UT ataupun juga dari video-video YouTube. Banyak kan? Nah, itu tadi sekilas ya secara keseluruhan. Lalu gimana sih tips agar kita dapat nilai tutorial yang tinggi? Nah, yang pertama
selain kamu harus rajin baca modul, pastikan kamu harus mengisi daftar absensi karena nilai absensi ini sangat berpengaruh. Nah, kemudian ketika kalian mengerjakan tutorial online, jangan sampai kelewat untuk mengerjakan inisiasi, sesi diskusi, kemudian juga mengikuti kuis dan mengerjakan tugas tepat waktu. Catat ya, tepat waktu, jangan sampai kelewat DL. Nah, kemudian tips yang kedua, ketika kalian mengerjakan tutorial online, ketika kalian harus mengisi diskusi dan tugas, bagaimana sih caranya agar dapat nilai yang bagus? Yaitu kalian harus bisa menjawab dengan jawaban yang berkualitas tinggi. Nah, terus jangan sampai nih kalian melakukan copy paste, karena ini adalah hal yang paling fatal ya. Ketika kalian ketahuan melakukan copy paste, maka pastinya nilainya bakal 0. Nah, kemudian selain itu kalian juga harus bisa menguasai konsep materinya. Jadi seperti yang aku tadi bilang ya, modul itu adalah materi pokok yang harus kalian pelajari, karena semua pertanyaan yang ada di tutorial online ataupun tutorial webinar ataupun UAS semuanya berasal dari modul. Nah, untuk itu juga kalian harus berbanyak membaca modul sampai selesai. Nah, kemudian apa sih tips dan trik agar kita juga bisa mendapatkan nilai tinggi di UAS? Nah, untuk itu aku bakal bikin di video selanjutnya, dan tetap stay tune di channel YouTube aku. Share video ini jika bermanfaat dan tetap mandiri mengukir prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.